Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jensi CDD, dari Rumah Retret Konstantini Ambawang, dalam renungan Minggu Paskah yang ketiga. Dan sebagai sumber inspirasi, kita ambil dari Injil Lukas, bab 24, ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak menyangka kita sudah masuk dalam Minggu Paskah yang ketiga. Menarik sabda yang kita dengarkan di Minggu Paskah yang ketiga ini, di mana kita mendengar kisah penampakan. Dalam oktav Paskah sampai dengan sekarang, seringkali kisah penampakan ini berulang-ulang. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus menampakkan diri kepada para murid di saat mereka berkumpul bersama, mendengarkan cerita penampakan Yesus dari kedua murid yang pada saat itu balik kampung atau pulang ke Emmaus. Nah, para saudara dan saudariku terkasih, kita melihat, kita mendengar bahwa Yesus semakin sering menampakkan diri kepada para murid, tentu kepada kita dalam kisah-kisah Injil. Ini sebenarnya mau menunjukkan cara Yesus menyadarkan para murid, cara Yesus mau meyakinkan para murid untuk percaya bahwa memang Kristus bangkit, percaya akan kebangkitannya. Nah, Injil menceritakan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan berdialog dengan mereka. Ini juga cara Yesus untuk menguatkan para murid yang masih diliputi ketakutan dan kegelisahan. Dengan penampakan ini diharapkan agar mereka semakin percaya dan siap untuk bersaksi tentang kebangkitannya.
pewartaan kebangkitan Yesus akan semakin bermakna dan berarti karena mereka sendiri mengalami dan menjadi saksi mata dalam semua peristiwa bersama dengan Yesus. Nah, para saudara dan saudariku terkasih di dalam Tuhan, sebagai murid Yesus, kita juga memiliki tugas yang sama seperti para murid atau para rasul, yakni untuk mewartakan kebangkitan Tuhan melalui kesaksian hidup kita masing-masing dimanapun kita berada dengan cara kita yang baik tentunya. Maka para saudara dan saudariku terkasih, betapa pentingnya kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus, yaitu menjadi orang baik, menjadi orang benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Menjadi orang baik dan orang benar, itulah juga kesaksian hidup bahwa kita mau mewartakan Kristus yang bangkit melalui cara hidup kita setiap hari. Marilah para saudara dan saudariku terkasih, jadikanlah diri kita orang baik dan benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama, agar kita juga menjadi pribadi yang selalu membawa kesaksian tentang kasih Allah di hadapan sesama. Tuhan memberkati kita semua.